Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, lalu menjadi khalifah yang memimpin pada 661 sampai 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas dua periode utama, yakni tahun 661 sampai 750 Masehi berpusat di Damaskus, kemudian periode 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Spanyol. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin dipaparkan oleh Abdul Syafi Muhammad Abdul Latif dalam Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah tahun 2016. Ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I kontra Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang Siffin terjadi usai kematian khalifah ketiga Utsman bin Affan pada 17 Juni 656 Masehi yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, untuk memimpin. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada 29 Januari 661 Masehi, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, putra Ali dan cucu Nabi Muhammad SAW selama beberapa bulan. Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah I tampil sebagai pemimpin meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. Dari sinilah sejarah kekhalifahan Umayyah dimulai. Kejayaan kekhalifahan Umayyah secara garis besar, pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun terbagi dalam dua periode, yakni masa kekhalifahan yang berpusat di Damaskus dan era kejayaan di Spanyol, Andalusia dengan pusatnya di Cordoba. Maka wilayah kekuasaan Khalifah Umayyah sangat luas. Wilayah tersebut meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan hingga Andalusia, yakni kawasan yang kini ditempati Portugal dan Spanyol. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada 711 Masehi. Pembangunan diutamakan pada masa ini. Dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah, merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah. Keruntuhan dinasti Umayyah. Keruntuhan dinasti Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan mulai muncul. Bani Abbasiyah memimpin upaya perlawanan ini dan pada akhirnya melemahkan kekuasaan Bani Umayyah. Pemerintahan kekhalifahan Umayyah di Cordoba berlangsung cukup lama, namun keruntuhan mulai terlihat pada perjalanan awal abad ke-9. Mulai muncul intrik dan pergolakan di kalangan sendiri. Wilayah kekuasaan Umayyah pun sedikit demi sedikit tercerai-berai. Pada 1031, Hisham III selaku Khalifah Umayyah di Cordoba saat itu mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi semakin kacau lantaran mengalami krisis kepemimpinan. Tidak adanya pemimpin yang mumpuni membuat Dewan Menteri terpaksa menghapus jabatan Khalifah. Pemerintahan Umayyah di Andalusia pun terpecah belah menjadi negara-negara kecil hingga akhirnya kekuasaan Islam di Cordoba benar-benar musnah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Saffah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada keluarga Bani Hashim di Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II.
Perkembangan dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun al-Rashid pada 786 sampai 809 Masehi dan putranya. Ada beberapa periode pada masa Abbasiyah, yaitu periode pertama masa pengaruh Persia. Pada periode pertama ini dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Watsiq pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi karena asimilasi dalam dinasti Bani Abbasiyah, kemudian partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang Persia, dan perkembangan dinasti yang berfokus pada pembangunan peradaban Islam. Periode kedua, masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Saat itu kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Periode keempat yaitu masa pengaruh dinasti Saljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini pengaruh dinasti Buwayhi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Saljuk. Pada periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam, di antaranya ilmuwan yang masyhur, ilmu pengetahuan dan pemikiran yang modern, serta bangunan-bangunan bersejarah. Ada beberapa periode dalam sejarah umat Islam di Spanyol. Periode pertama yaitu pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Islam Spanyol pada periode ini berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna karena masih ada gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dalam. Gangguan dari dalam itu berupa perselisihan antara elit pengusaha, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan, terutama antara barbar asal Afrika Utara dan Arab. Gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang tidak pernah tunduk dengan pemerintahan Islam. Periode kedua yaitu 755 sampai 912 Masehi. Spanyol pada periode ini berada di bawah pemerintahan seorang amir tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir yang pertama adalah Abdurrahman al-Dakhil, kemudian dilanjutkan oleh Hisham I, Hakam I, Abdurrahman al-Awsat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Umat Islam Spanyol pada periode ini mulai memperoleh kemajuan-kemajuan di bidang politik dan peradaban. Misalnya Abdurrahman al-Dakhil mendirikan masjid di Cordoba dan sekolah-sekolah besar di Spanyol. Hisham berjasa dan menegakkan hukum Islam. Hakam terkenal dengan pembaharu kemiliteran, sedangkan Abdurrahman al-Awsat terkenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Ia pernah mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya untuk datang ke Spanyol, sehingga kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol mulai semarak. Pada periode ketiga, yaitu tahun 912 sampai 1013 Masehi, pada periode ini
Spanyol diperintah oleh seorang penguasa khalifah besar yang memerintah pada periode ini adalah Abdurrahman al-Nasir, Hakam II, Hisham II, yaitu pada tahun 976 sampai 1009 Masehi. Pada masa ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Periode keempat. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja. Tepatnya, periode keempat ini tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini, umat Islam kembali memasuki masa pertikaian internal yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Meskipun pada saat periode ini kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada masa ini karena para sarjana dan sastrawan mendapatkan perlindungan dari satu istana ke istana lain. Periode kelima yaitu pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini meskipun Islam Spanyol masih terpecah-pecah dalam beberapa negara, tetapi masih terdapat satu kekuatan yang dominan yaitu kekuasaan dinasti Murabithun dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Murabithun mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfin di Afrika Utara. Ia masuk ke Spanyol atas undangan penguasa Islam di sana yang tengah memikul beban berat memperjuangkan negerinya dari serangan orang Kristen. Sedangkan dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad ibnu Tumart. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Munim. Periode ke-6, pada masa ini kekuasaan Islam hanya ada di daerah Granada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai 1452. Pada masa ini umat Islam kembali mengalami kemajuan. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya. Akhirnya dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaan, dan di dalam pemberontakan itu ayahnya terbunuh dan digantikan Muhammad ibnu Sa'ad. Kemudian Abu Abdullah meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya, dan pada akhirnya dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Abu Abdullah naik tahta. Akan tetapi, kemudian Ferdinand dan Isabella menyatukan kekuatan untuk merebut kekuasaan terakhir umat Islam Spanyol. Dan Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan orang Kristen tersebut, dan akhirnya ia mengaku kalah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Ferdinand dan Isabella. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 Masehi. Adapun kemajuan intelektual yang pernah dicapai masyarakat Spanyol saat itu adalah filsafat, fikih, bahasa, dan sastra. Mahad Ali, pendiri kerajaan ini, adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin Sulaiman. Ia mengajak sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam pada tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Pada awalnya, kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang kecil, namun dengan adanya dukungan militer, tak lama kemudian Utsmani menjadi kerajaan yang sangat besar dan bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Setelah Utsman meninggal pada 1326 Masehi, kedudukannya digantikan oleh anaknya Orkan di usianya 42 tahun. Pada masanya, ini tentara Islam pertama kali masuk Eropa. Orkan juga berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama, yaitu tentara Shifai, tentara yang digaji setiap bulannya, tentara Hazeb, tentara yang digaji saat mendapat harta rampasan, tentara Janissary yang direkrut sejak berumur 12 tahun. Kebanyakan adalah anak-anak Yahudi yang dibimbing dengan disiplin dan ketat. Kerajaan Turki Utsmani juga pernah mengalami kekalahan di masa pemerintahan Sultan Bayazid I dalam pertempuran melawan Timur Leste
pada tahun 1396 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Turki Utsmani tercapai pada masa pemerintahan Sulaiman I. Ia digelari Al-Qanuni karena ia berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat. Orang Barat menyebutnya sebagai Sulaiman yang Agung. Pada masanya, wilayahnya meliputi daratan Eropa hingga Austria, Mesir, dan Afrika Utara hingga ke Aljazair, dan Asia hingga Persia, serta meliputi Lautan Hindia, Laut Arabia, Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hiram. Pada masa dinasti Utsmani, banyak kemajuan yang diraihnya, di antaranya sebagai berikut: bidang pemerintahan militer, bidang maritim, bidang pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang seni dan kebudayaan. Dinasti Safawiyah bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Safawiyeh. Pendiri gerakan Sufi ini ialah Syekh Safi al-Din. Syekh Safi al-Din Abdul Fath Ishaq Ardabili berasal dari Ardabil, sebuah kota di wilayah Azerbaijan, Iran. Ia merupakan anak murid seorang imam Sufi, yaitu Syekh Jahid Gilani. Safi al-Din kemudian mengganti ajaran Sufi ini menjadi ajaran Syiah sebagai tanggapan terhadap serangan tentara Mongol di wilayah Azerbaijan. Pada abad ke-15, Safawiyah kemudian berubah karakter dan menjadi militan di bawah Syekh Junaid dan Syekh Haidar. Kemudian mulai meluaskan pengaruh dan kekuasaannya dalam bidang politik dan militer ke seluruh Iran dan berhasil merebut seluruh Iran dari pemerintahan Timuriyah. Sepanjang pemerintahan Safawiyah, Islam Syiah menjadi agama resmi Iran, walaupun Syiah sudah lama dipraktikkan sebelum zaman Safawiyah. Raja-raja Safawiyah kemudiannya membawa masuk lebih banyak ulama-ulama Syiah dan menganugerahkan mereka uang dan tanah sebagai hadiah atas kesetiaan mereka kepada dinasti Safawiyah. Pada puncak kejayaannya, sastra, kesenian, dan arsitektur Persia berkembang pesat, dan contohnya adalah pembangunan alun-alun Nakshijahan di Isfahan. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Iran berkembang karena letaknya di tengah-tengah jalur sutra. Kejayaan Safawiyah mulai surut pada abad ke-17. Raja-raja Safawiyah semakin lama semakin tidak efisien dan hidup berfoya-foya. Dinasti Safawi pernah ditaklukkan dan Iran dikuasai oleh dinasti Hotak dari Afghanistan dari tahun 1722 sampai 1729 hingga restorasi dinasti Safawi dengan bantuan Jenderal Nadir Shah. Setelah itu, Shah hanyalah penguasa boneka yang dikendalikan jenderal. Pada tahun 1736 Masehi, Jenderal Nadir Shah mengambil alih kekuasaan sekaligus mengakhiri pemerintahan Safawiyah di Iran dan mendirikan dinasti Afshariyah. Pada tahun 1732, Nadir sebagai pimpinan militer sudah terlampau kuat. Dia dengan mudah menggulingkan Tahmasp II dan mengangkat putra Tahmasp II yang masih bayi menjadi Shah. Nadir sendiri mengangkat dirinya menjadi wali dari Shah baru tersebut. Kemudian pada tahun 1736 Nadir mengangkat dirinya sendiri menjadi Raja Persia dan menyebut dirinya sendiri dengan nama Nadir Shah. Dinasti Safawi telah runtuh dan tidak pernah bangkit kembali. Kesultanan ini didirikan oleh Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526 ketika dia mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir dalam pertempuran Panipat I. Kesultanan ini sebagian besar sempat ditaklukkan oleh Sher Shah pada masa Humayun, namun bisa direbut kembali. Kerajaan Mughal mencapai puncaknya pada Akbar I. Kemantapan stabilitas politik yang dicapai Akbar membawa kemajuan-kemajuan di bidang-bidang, di antaranya bidang ekonomi, bidang seni, bidang budaya, seperti karya arsitektur, istana Fatehpur Sikri, dan masif masjid. Pada tahun 1858 Masehi, kerajaan Mughal mengalami kehancuran. Penyebabnya terjadinya stagnasi pembinaan kekuatan militer sehingga kekuatan militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh maritim Mughal. Begitu juga kekuatan darat, bahkan mereka kurang terampil menggunakan persenjataan Mughal sendiri.
Kemerosotan moral dan hidup bermewah-mewahan para petinggi kerajaan itu yang mengakibatkan pemborosan uang negara. Konflik agama yang sukar diatasi sultan-sultan akibat pelaksanaan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya yang terlampau kasar. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan telah ada sejak abad ke-13 yang muncul dari lalu lintas perdagangan laut. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, India hingga Tiongkok mulai membaur dengan masyarakat Indonesia. Melalui perdagangan tersebut, agama Islam semakin berjaya di Indonesia yang kemudian banyak membawa perubahan dari sisi budaya sampai pemerintahan. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di penjuru negeri membawa ajaran Islam ke seluruh Indonesia. Meski begitu, berdasarkan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia sejak abad ke-6 Masehi dan terus berkembang. Dengan adanya perdagangan tersebut, ajaran agama Islam mulai diberikan melalui banyaknya kerajaan-kerajaan Islam. Ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dari awal hingga terakhir. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia diantaranya yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang kemudian menggunakan gelar berbahasa Arab Malikul Saleh pada tahun 1267. Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Ketika berita runtuhnya kerajaan tersebut menyebar, beberapa daerah yang berada di bawah naungan kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Demak salah satunya. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 dan berhasil menguasai beberapa daerah di sekitarnya. Kerajaan Islam Bajar bermula ketika Raden Samudra mendapatkan wasiat dari Raja Negara Daha untuk menggantikan posisinya. Hal tersebut mengancam keselamatannya karena perselisihan mendapatkan jabatan yang membuat Raden Samudra melarikan diri. Pangeran Tumenggung, Raja Negara Daha selanjutnya melakukan penyerangan ke Banjarmasin. Pangeran Samudra dibantu Kerajaan Demak berhasil menahan serangan tersebut yang kemudian menyebabkan Pangeran Tumenggung menyerahkan kekuasaan negeri Daha kepada Pangeran Samudra. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senapati pada tahun 1586. Pada awalnya kerajaan ini berada di wilayah teritorial Kerajaan Pajang yang kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya. Kerajaan Pajang. Prestasi Jaka Tingkir dalam ketentaraan membuatnya diangkat sebagai menantu Trenggana dan menjadi Bupati Pajang bergelar Hadiwijaya. Pada tahun 1547, Sunan Prawoto yang naik tahta tewas dibunuh sepupunya, Arya Panangsang, yang juga mengincar Jaka Tingkir namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalinyamat, Jaka Tingkir bersama pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Panangsang yang kemudian merebut tahta miliknya dan mendirikan Kerajaan Pajang pada tahun 1568. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang paling berpengaruh di Jawa Barat. Pada abad ke-15 dan 16 Masehi, kerajaan ini juga merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Kerajaan Maluku dikenal juga sebagai Kesultanan Ternate. Kerajaan Maluku merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara yang masih ada sampai sekarang. Kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa merupakan kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, di daerah selatan dan pesisir Semenanjung yang memiliki mayoritas penduduk suku Makassar. Kerajaan Buton. Pada tahun 1412 Masehi, Sayyid Jamaluddin Al-Kubro diundang oleh Raja Mulai Sengia Igola untuk diajarkan ajaran Islam. Selang 100 tahun, Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani berhasil meneruskan ajaran Islam kepada Raja Buton yang ke-6 pada tahun 1538. Semenjak Raja ke-6 memeluk agama Islam, Kerajaan Buton pun
berubah bentuk menjadi kesultanan dan dikenal sebagai Kesultanan Buton. Pada masa Kesultanan Buton, sistem syariat Islam pada masa itu diakui oleh negara, kesultanan lain di Nusantara dan dunia sehingga Sultan Buton dianugerahi gelar Khalifatul Khamis oleh Khalifah Utsmaniyah.